Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar bareng lagi bersama saya Indriani Retno Asih. Kali ini kita akan belajar tentang latihan soal, yaitu persalinan ya teman-teman. Semangat belajar ya teman-teman. Sebelum belajar, kumpulkan niat dulu dan berdoa sebelum belajar ya teman-teman. Yuk kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke soal dan latihan pembahasannya ya teman-teman. Soal pertama, seorang ibu 24 tahun P1A0 melahirkan secara spontan di BPM atau PMB. Hasil pemeriksaan didapatkan perdarahan aktif dari jalan lahir, robekan dari mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, dan otot perineum. Luasnya robekan masuk dalam derajat A derajat 1, B derajat 2, C derajat 3, D derajat 4, atau E derajat 5. Dan luasnya robekan masuk dalam derajat yang B, derajat 2. Seperti pada gambar, derajat 1 yaitu robekan sampai mukosa vagina, foset posterior, dan kulit perineum. Derajat 2, robekan ke mukosa vagina, foset posterior, kulit perineum, sampai otot perineum. Derajat 3, mukosa vagina, foset posterior, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani eksterna. Dan derajat 4, mukosa vagina, foset posterior, kulit perineum, otot perineum, otot sphincter ani eksterna, dan dinding rektum anterior. Wewenang bidan ini hanya derajat yang 1 dan 2 ya teman-teman. Dan nanti jika menemukan kasus sampai dengan derajat 4, maka ibu harus segera untuk dirujuk untuk mendapat penanganan lebih lanjut di fasilitas pelayanan yang lebih tinggi. Oke, lanjut ke soal kedua. Ibu 25 tahun G2 P1A0 infartu di puskesmas. Hasil pemeriksaan didapatkan perineum kaku, kepala janin sudah di dasar panggul, ibu sudah dipimpin mengedan dan akan dilakukan episiotomi. Tindakan yang dilakukan sebelum tindakan episiotomi adalah A. Anestesi lokal dengan lidokain 1%, B. Anestesi lokal dengan lidokain 2%, C. Anestesi lokal dengan lidokain 3%, D. Anestesi lokal dengan lidokain 4%, atau E. Anestesi lokal dengan lidokain 5%. Yaps, dan jawabannya tindakan yang dilakukan sebelum tindakan episiotomi adalah A. Anestesi lokal dengan lidokain 1%. Lidokain 1% adalah cairan anestesi yang dianjurkan untuk penjahitan episiotomi dan laserasi setelah kelahiran. Lidokain 2% tidak dianjurkan karena terlalu tinggi konsentrasinya dan bisa menimbulkan nekrosis jaringan atau kematian jaringan ya teman-teman. Dan lidokain dengan epinefrin tidak dianjurkan karena akan memperlambat penyerapan lidokain dan akan memperpanjang efek kerjanya. Tak satu pun dari kedua efek tersebut diperlukan bagi penjahitan episiotomi dan laserasi. Dan ada keuntungan dari anestesi lokal. Yang pertama, ibu lebih merasa nyaman, atau ini asuhan sayang ibu ya teman-teman. Yang kedua, bidan lebih leluasa dalam penjahitan karena ibu sakitnya berkurang. Yang ketiga, lebih cepat dalam menjahit perlukaannya, yaitu mengurangi kehilangan darah. Yang keempat, trauma pada jaringan lebih sedikit karena mengurangi infeksi. Yang kelima, cairan yang digunakan lidokain 1%. Dan tadi tidak dianjurkan penggunaan lidokain 2% ya teman-teman karena konsentrasinya terlalu tinggi dan menimbulkan nekrosis jaringan. Lidokain dengan epinefrin akan memperlambat penyerapan lidokain dan memperpanjang efek kerjanya. Oke, lanjut ke soal ketiga. Seorang ibu usia 30 tahun sedang infartu anak kedua. Hasil pemeriksaan 4 jam yang lalu, pembukaan 6 cm, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Hasil pemeriksaan selanjutnya, ibu terlihat lemas dan dehidrasi. His semakin berkurang. Dan berdasarkan kasus ibu tersebut, faktor apakah yang mempengaruhi keadaan ibu? A. Pemenuhan nutrisi, B. pH, C. Psikologis, D. passenger, atau E. power. Oke, dan jawabannya berdasarkan kasus ibu, faktor apa yang mempengaruhi keadaan ibu yaitu dari faktor power. Kenapa?
Terdapat 5 faktor esensial yang mempengaruhi proses persalinan dan kelahiran. Faktor-faktor tersebut dikenal dengan 5P, yaitu passenger atau penumpang, yaitu janin dan plasenta. Yang kedua, passageway atau jalan lahir. Yang ketiga, power atau kekuatan ibu. Yang keempat, position atau posisi ibu. Dan yang kelima adalah psychologic response atau respon psikologis. Dan pada kasus tersebut, yaitu yang mempengaruhi adalah power atau kekuatan ibu. Kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan adalah his, kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen. Kekuatan primer yang diperlukan dalam persalinan adalah his, yaitu kontraksi otot-otot rahim, dan sedangkan sebagai kekuatan sekundernya adalah tenaga meneran ibu. Oke, lanjut ke soal keempat. Nyonya A, usia 23 tahun, mengatakan hamil pertama. Ibu mengeluhkan mules-mules sejak 2 hari yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, usia kehamilan ibu 37 minggu. Mules yang dirasakan ibu tidak teratur dan hilang apabila dibawa beraktivitas. Diagnosa nomenklatur pada kasus di atas adalah A. Kontraksi, B. Inersia uteri, C. Incoordinate uterine action, D. Tetania uteri, atau E. Braxton Hicks. Yap, dan diagnosa pada kasus di atas adalah yaitu yang jawaban E, Braxton Hicks atau HIS, atau yang biasa disebut dengan kontraksi palsu. Dan jawaban yang lain itu kurang tepat karena yang kontraksi itu kan kontraksi yang persalinan itu ya teman-teman. Terus yang B itu inersia uteri merupakan HIS yang lemah. Yang jawaban C, incoordinate uterine action atau HIS tidak terkoordinasi. Dan jawaban D, tetania uteri adalah HIS yang terlalu kuat. Lanjut ke soal kelima. Seorang ibu 25 tahun Q1PN0A0 datang ke RS dengan keluhan mules-mules teratur dan semakin kuat. Dari hasil anamnesa, ibu mengatakan sudah keluar air yang banyak dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, ibu dan janin dalam keadaan normal, pembukaan serviks 5 cm dan ketuban sudah negatif. Simbol dalam pencatatan di partograf adalah A, U, B, D, C, C, D, M, atau E, K. Dan simbol dalam pencatatan di partograf adalah yaitu jawabannya E, yang simbol K atau tidak ada cairan ketuban atau kering, karena pada soal dijelaskan bahwa ketuban sudah negatif atau sudah pecah. Untuk simbol U, bila keadaan selaput utuh. Untuk simbol D, air ketuban bercampur dengan darah. Untuk simbol J, selaput pecah dan ketuban jernih. Dan untuk simbol M adalah air ketuban bercampur dengan mekonium. Lanjut ke soal yang keenam. Seorang ibu melahirkan di PMB. Ibu merasa mules setelah bayinya keluar. Hasil pemeriksaan bayi normal dan tidak ada janin kedua. Ibu sudah disuntik oksi 2 menit yang lalu. Terlihat ada semburan darah, uterus membundar, dan tali pusat memanjang. Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Memotong tali pusat, B. Menjepit dan klem tali pusat, C. Menyuntikkan oksitosin, D. Melakukan masase, atau E. Melakukan PTT. Oke, dan tindakan yang harus dilakukan adalah yang jawaban E, melakukan PTT atau penegangan tali pusat. Ini termasuk dalam soal yang MAK 3 ya teman-teman, atau manajemen aktif skala 3, yaitu urut-urutannya adalah yang pertama beritahu ibu akan disuntik oksi, yang kedua suntik oksi setelah 1 menit bayi lahir, yang ketiga klem tali pusat setelah 2 menit bayi lahir, dan yang keempat adalah potong tali pusat. Dan tidak memilih jawaban A, memotong tali pusat, karena ini dilakukan setelah klem jepit-jepit. Tidak memilih jawaban yang B karena menjepit dan klem tali pusat, yaitu setelah suntik oksi yang pertama. Yang jawaban C tidak dipilih karena menyuntikkan oksitosin, yaitu dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir. Dan jawaban D, melakukan masase, yaitu dilakukan setelah plasenta keluar. Oke teman-teman, dan lanjut ke soal yang ketujuh. Seorang ibu berusia 30 tahun Q2P1A0 melahirkan di puskesmas.
Ibu merasa mules setelah bayinya dilahirkan. Hasil pemeriksaan bayinya normal, tidak ada bayi kedua. Plasenta lahir spontan lengkap, kontraksi uterus baik, terdapat robekan jalan lahir derajat 2, telah diberikan anestesi lokal lidokain 1%, dan yang ditanyakan adalah tindakan yang harus dilakukan bidan adalah A. Penjahitan teknik jelujur di otot dan mukosa subkutikuler di kulit perineum. B. Penjahitan teknik jelujur di otot, mukosa, dan kulit perineum. C. Penjahitan teknik jelujur di otot dan mukosa interlocking di kulit perineum. D. Penjahitan teknik subkutikuler di otot dan mukosa jelujur di kulit perineum. Atau E. Penjahitan teknik subkutikuler di otot dan mukosa jelujur di otot perineum. Oke, dan jawabannya, tindakan yang harus dilakukan adalah yang A. Penjahitan teknik jelujur di otot dan mukosa dan subkutikuler di kulit perineum. Dan penjahitan jelujur di otot dan mukosa seperti gambar ini ya teman-teman. Dan yang subkutikuler di kulit perineum seperti gambar berikut ya teman-teman. Ini untuk luka pada daerah yang memerlukan kosmetik. Oh iya teman-teman, ini kan kita sudah membahas yang latihan soal dan pembahasannya. Nanti kita lanjut ke bagian yang kedua ya teman-teman. Nanti penjelasan yang soal ke-7 yaitu tentang macam-macam jahitan perineum dan gambar serta penjelasannya. Oke teman-teman? Oke, dan sekian belajar bareng kita kali ini. Demikianlah latihan soal dan pembahasan yang sudah kita pelajari hari ini ya teman-teman. Dan semangat belajar ya teman-teman. Semangat dalam menggapai cita-cita teman-teman. Semoga sukses ya. Dan terima kasih like serta subscribe-nya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.